Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya Inka Klarina Meliana dengan NIM 2020-5009 sebagai moderator yang akan memandu kelancaran diskusi pada sore hari ini. Dan anggota saya yang pertama Uswatun Hasanah dengan NIM 2020-5112 dan yang kedua Afiratul Nikmah dengan NIM 2020-5127. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertema Studi Fikih dengan pendekatan Maqasid al-Syariah. Berikut penjelasan materinya. Pengertian Maqasid al-Syariah. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Muqasidi, karya Profesor Dr. Nuruddin bin Mukhtar Al-Hatimi mengatakan bahwa secara lugawi maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Pembagian maqasid al-syariah. 1. Maqasid syariah ditinjau dari cangkupan. 1. Maqasid ammah, yaitu tujuan-tujuan yang diperlihatkan dan diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. 2. Maqasid kasyah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. 3. Maqasid jauziyah, yaitu tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. Yang kedua, maqasid syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya. 1. Maqasid daruriyah atau primer. Maqasid daruriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama usuliyin mengistilahkan maqasid daruriyah dengan sebutan kulliyatu al-khams, yaitu atau 5 asas, yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, an-nas, dan al-ard, hifz al-mal. Selanjutnya, maqasid hajiyah atau sekunder ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat 10 kebutuhan manusia. Maqasid hajiyah al-masolih al-hajiyah yang memiliki arti kemaslahatan yang dibutuhkan, seperti kemaslahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Ketiga, maqasid tahsiniyah atau tersier adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Pembagian maqasid al-syariah yang ketiga yaitu maqasid syariah ditinjau dari aspek sandaran. Maqasid mulghah tidak dianggap oleh syariat. Sebagian ulama mengibaratkan pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah SWT. Yang kedua, maqasid mu'tabarah dianggap oleh syariat adalah kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nas atau teks syar'i atau ijma. Maslahah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang sah dan qot'i serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya. 3. Maqasid mursalah atau eksistensinya nisbi, yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan pada kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidaknya dalam nas atau teks syar'i maupun ijma konsensus para ulama. Yang keempat, maqasid syariah ditinjau dari level keaslian maqasid syariah. Yang pertama, maqasid asliyah atau asal. Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat memperkenalkan bahwa maqasid asliyah ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Sebagian ulama menyebut maqasid asliyah dengan sebutan maqasid asasiyah atau pokok. Yang kedua, maqasid tabi'ah, pengikut. Maqasid tabi'ah menurut hemat penulis adalah tujuan-tujuan yang lahir di balik pelaksanaan tujuan asas atau utama.
Maqasid tabi'ah bisa juga masuk dalam kategori maqasid hajiyah dan kamaliyah. Cara untuk mengetahui maqasid asyariah. Ada 3 aspek yang ditetapkan untuk mengetahui maqasid asyariah, yaitu memperhatikan perintah dan larangan yang jelas, memperhatikan ilat perintah dan larangan, memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu harus juga diperhatikan tidak adanya keterangan syar'i. Ada 4 syarat agar maqasid al-syariah menjadi dalil hukum. Yang pertama, harus bersifat tetap. Maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua, harus jelas sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam perbedaan makna tersebut. Yang ketiga, harus terukur. Maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi, seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar, dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. Yang keempat adalah berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat, seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.